Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Suci Rusmanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah: seorang guru diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif sangat berdampak baik pada pengembangan karakter murid. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Dengan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter yang positif. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yaitu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru yang diharapkan adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pada posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dengan segitiga restitusi diharapkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofis Ki Hajar Dewantara adalah budaya positif di lingkungan sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan pada selamat dan bahagia. Selain itu, dari budaya positif yang ada di sekolah akan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat alam yang ada pada diri anak. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah: budaya positif tercipta apabila guru mempunyai nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga bisa tercipta apabila guru penggerak berperan dalam mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah: budaya positif yang dibudayakan di sekolah tentunya terangkum melalui visi guru penggerak. Bagaimana sekolah yang kita inginkan, bagaimana suasana di sekolah kita, supaya bisa mengarah pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Berikut ini adalah refleksi modul 1.4 budaya positif. Saya memahami tentang konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini dengan baik, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada hal-hal yang menarik untuk saya, yaitu menambahnya wawasan saya tentang pendidikan yang di dalamnya tumbuh akan kesadaran dari berbagai pihak demi nyaman dan amannya suasana di sekolah. Hal yang di luar dugaan dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, kodrat alam seluruh warga sekolah semakin menebal. Banyak perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Saya telah mempelajari modul ini. Cara pandang saya tentang penerapan kedisiplinan yang berbasis kesadaran dari internal bukan eksternal akan lebih bertahan lama daripada ada iming-iming yang memotivasi warga sekolah untuk berubah. Kita mempunyai kontrol penuh atas diri kita sendiri. Orang lain tidak mempunyai kontrol penuh atas diri kita. Saya juga mulai meninggalkan memotivasi orang dengan memberikan hadiah. Saya mulai meninggalkan penerapan hukuman pada siswa. Hal ini saya gantikan dengan posisi kontrol saya sebagai pemantau dan manajer, supaya mereka bisa berkembang dengan baik dari segi fisik maupun psikis. Tindakan-tindakan kurang baik yang muncul dari siswa maupun warga sekolah dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Apabila hal-hal buruk terjadi, saya kembalikan ke keyakinan kelas dan menanganinya dengan langkah sesuai dengan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah ternyata kesadaran merupakan kunci dari adanya keberhasilan. Saya dalam menghadapi dan menangani pelanggaran-pelanggaran terasa lebih nyaman, jauh dari kata mengintimidasi. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut sangat menyenangkan. Saya merasa lebih bisa menerima keberagaman individu dengan berbagai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Saya lebih tegas dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah murid sudah mulai mengenal tentang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Hal yang perlu diperbaiki adalah menanamkan motivasi internal setiap warga sekolah agar penerapan budaya positif di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi teman. Perasaan saya saat itu menyenangkan jika para murid dekat dengan saya. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya menjadi bisa menjalin komunikasi lebih baik dengan murid tanpa ada rasa takut. Perbedaannya terletak pada sikap murid pada guru, menjadi lebih menghormati karena mereka juga merasa dihargai. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya, yaitu dengan melakukan validasi tindakan. Saya bertanya tentang pelanggaran peraturan, lalu saya mencari informasi kenapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam budaya positif,
Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah dengan rasa penerimaan berbagai pihak atas kodrat alam yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dari penerimaan tersebut akan ada proses saling mempengaruhi dilanjutkan dengan saling melengkapi. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.